Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu, semangatnya luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya dan teman-teman yang lain akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4. Di sini ada diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, Bapak Ibu mungkin kita sudah paham sih budaya positif itu apa saja dan seperti apa saja. Dilanjut Pak Didi. Nah, ini profil saya Bapak Ibu mungkin sudah kenal sehari-hari ya. Ya, untuk Ibu Fasil saya ini Ibu Warsiatun dan Ibu pengajar praktik saya ini ada Ibu Mariati. Ya, kemudian pada langkah awal untuk diseminasi ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan tanah Bapak Ibu, tempat bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Nah, apabila lingkungan yang menyenangkan ini sudah terbentuk, sudah dapat menjaga dan melindungi anak dari pengaruh-pengaruh jahat. Nah, hanya dengan itu karakter anak tumbuh dengan baik, yang tadinya malas menjadi lebih bersemangat. Maka kita menjadi guru, Bapak Ibu, menjadi seorang pendidik, itu bagaimana cara kita untuk dapat menciptakan kelas yang di situ dapat memunculkan kesenangan, menyenangkan. Nah, kemudian tugas pendidik di sini Bapak Ibu hakikatnya sama dengan seorang petani. Petani menanam padi, ya, dia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi rabuk dan air, kemudian dapat juga memusnahkan hama penyakit. Nah, tapi seorang petani ini tidak dapat menjadikan tumbuh padi itu menjadi terjagung. Jadi tumbuh padi akan tetap tumbuh padi, tetapi nanti panennya itu, padinya itu dalam bentuk yang seperti apa? Panen yang baik atau panen yang kurang baik. Nah, demikian pula dengan seorang anak. Dalam budaya positif ini Bapak Ibu, guru juga harus dapat menciptakan suatu lingkungan yang positif dengan saling mendukung, saling mengajar, dan saling bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, sehingga dapat menciptakan kebiasaan baik yang kemudian membentuk suatu budaya positif. Budaya positif itu tersendiri tercipta dari penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi seseorang yang mereka inginkan serta dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu, bahwa menumbuhkan nilai intrinsik pada dalam diri seorang murid itu tidak mudah. Karena biasanya anak-anak ini lebih terkontaminasi dengan motivasi ekstrinsiknya. Selanjutnya Pak Didi. Nah, ini yang akan kita bahas dalam diseminasi kali ini Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian membentuk sebuah keyakinan kelas yang berdasarkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian di situ ada posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tuh sudah menerapkan budaya positif ini di kelas, mungkin ya Bapak Ibu. Tetapi hanya saja kita tidak paham itu apa dan mungkin belum maksimal untuk melakukannya. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, dalam paradigma belajar ini Bapak Ibu, di sini ada sebuah kendali atau pemegang kontrol. Di sini diistilahkan dengan cobalah buka. Nanti saya boleh meminta dua bapak atau dua ibu untuk bisa mempraktekkan di depan, nggih? Ya.
jabalah buka ini nanti ada si A dan si B. Nah, si A ini nanti tugasnya mengepalkan salah satu tangan. Nah, di tangan si A ini membayangkan bahwa si A ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Dan pokoknya si A ini berusaha menjaga sekuat tenaga agar kepalanya tidak terbuka. Lah, tugas si B ini nanti mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan si A, yaitu dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan mengiming-imingi uang. Nah, agar si A ini membuka kepalan tangannya. Tetapi si A ini tetap bertahan untuk menutup kepalan tangannya. Mungkin ada Bapak yang mau ke depan untuk memberikan contoh. Nih, Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Bersama Pak Budi, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Nanti Pak Teguh menjadi si A, ya, Pak Budi menjadi si B. Iya, Budi emang dari B ya Pak ya. Iya. Silakan maju ke depan Pak Teguh. Beri tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Luar biasa. Iya, silakan Pak. Salaman dulu, oke. Di sini posisi kontrolnya Pak Teguh menjadi si A ya. Di sini si A tugasnya mengepalkan tangan Pak Teguh. Nah, silakan. Satu aja Pak. Di sini di dalam kepalan tangan ini adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan jenengan Pak Teguh. Ya. Ya. Nanti tugas si B itu bisa mengintimidasi, menggoda, menggelitik supaya kepalanya ini dapat terbuka. Silakan Pak Budi. Mungkin dengan kalimat-kalimatnya. Aku mau pergi. Menggoda. Ini apa ini? Berharga. Berapa harganya berapa? Tidak ternilai. Ternilai. Nah, ini boleh dibuka? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini tidak boleh dibuka? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Enggak umpan yang dibuka ya? Kalau diganti itu haram-haram? Masih dipertimbangkan, tapi tetap tidak boleh. Aduh, belum mulai lagi ya. Haram-haram dua. Masih tidak boleh. Tengok mondol nggak ini? Ini? Iya. Ada kriteria loh, masih kurang. Kurang. Vespa. Masih Tenang lagi. Susah ini, susah diganggu ini. Susah, terus saya harus diancam. Nggak buka, balik laku. Bonceng saya. Masih. Bonceng sopo? Masih ada teman. Nanti saya paksa masih kelas lah boncengin saya. Itu katanya bukan teman Anda tadi bilang. Bukan. Laku ini harus buka. Tetap masih saya pertahankan. Susah ini, Bu. Tetap bertahan ya Bapak Ibu. Ini mic-nya dipegang, mic-nya. Pakai tangan kanan dipegang mic-nya. Nah, terima kasih Pak Teguh. Tetap masih bertahan dengan kepalanya ternyata ya Bapak Ibu. Mau dikasih Nogosari, mau dikasih Vespa juga tetap bertahan. Nah, di sini jadi pemegang kontrolnya itu siapa Bapak Ibu? Pak Teguh. Ya, sesuai dengan namanya Teguh untuk memegang sebuah kepala. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang langsung dijawab ya ini. Nah, apakah si A membuka kepalan tangannya tadi Bapak Ibu? Tidak. Nah, mengapa alasan si B ingin membuka kepalan tangan si A? Kepo. Pengen tahu kenapa sampai nggak boleh dibuka nih. Nah, tapi tetap si A itu memegang kontrolnya ya, tidak boleh membuka. Kemudian, apakah si A tetap menutup kepalan tangannya Bapak Ibu? Tetap menutup ya. Dan kenapa si B itu alasan apa si B kok pengen di sini? Mengapa atau alasan si B
B tetap ingin membuka kepalan tangan si A ini apa? Ini sirin, penasaran. Iya. Nah, berarti karena di sini terdapat kontrol ya Bapak Ibu, posisi kontrol yang sudah diterapkan oleh Pak Teguh. Nah, selanjutnya, oke. Nah, di sini dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, semoga saya tidak salah baca ya Bu Yuyun, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di situ ada beberapa ilusi guru mengontrol murid. Itu di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir bahwa ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang terakhir yang sering terjadi di kehidupan nyata Bapak Ibu, bahwa karena sudah merasa tua jadinya agak gimana ya, kalau dengan tatanan itu harus begini, harus nurut dan lain sebagainya. Wong tua biasanya lebih menang. Ya, ini ilusi, ini hanya sekedar ilusi Bapak. Kemudian di sini perubahan paradigma dari stimulus respon pada pendekatan teori kontrol dari Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah ke bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada pendekatan paradigma dari stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Di sini di stimulus responnya ada 1 sampai 8. Di situ stimulus responnya realitas kita sama. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan kedelapan, model berpikir menang kalah. Kemudian pada pendekatan teori kontrolnya, yang pertama realitas itu berbeda. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang kedelapan, model berpikir menang-menang. Ya, kemudian di sini disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kita berusaha disiplin itu karena suatu keterpaksaan Bapak Ibu. Nah, ini menumbuhkan rasa yang tidak nyaman. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang
berada pada dalam diri murid-murid kita, Bapak Ibu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari eksternal, dari pihak luar. Karena berasal dari luar itu motivasinya, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini yang diharapkan. Apabila murid kita sudah memiliki motivasi intrinsik, Bapak Ibu, kita lebih mudah mengarahkannya pastinya. Ya, nggak setiap hari ngom yang sana, ngom yang sini. Ya, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Nah, kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu sendiri, Bapak Ibu, di Ki Hajar Dewantara, jangan bosan-bosan. Ini kenapa yang selalu dipakai Ki Hajar Dewantara, karena itu bapak pendidikan kita ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini yang dimaksud yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, menyeluruh, Bapak Ibu. Kemudian Dr. William Glasser pada teori kontrol mengarahkan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang diinginkan oleh kita semua, Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kita pastinya sudah tahu ya Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? 6. Untuk yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa, ya, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Ya, luar biasa, masih ingat semuanya. Selanjutnya, di sini nilai-nilai kebajikan universal apa saja sih? Dan apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian, nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian contoh profil pelajar Pancasila di sini tadi sudah disebutkan ada 6 ya Bapak Ibu. Saya tidak perlu mengulangi kembali. Kemudian Pak. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal banyak sekali Bapak Ibu. Ini kalau saya bacakan ini karena ada banyak sekali, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kemudian
keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, keadilan, pengabdian, dan lain sebagainya. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan tanggung jawab itu yang seperti apa coba Bapak Ibu? Ada yang tahu atau tidak? Nilai-nilai kebajikan yang tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang seperti apa sih? Satu, mungkin dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Apalagi? Disiplin. Ya, itu masuk ke disiplin juga. Setia. Apa Pak setia? Oh, kesetiaan pada NKRI. Ya, mengakui kesalahan. Ya, luar biasa. Kemudian pada apalagi Pak Rosid? Ya, inisiatif. Iya, komitmen terhadap kualitas. Luar biasa ya. Ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu memang bisa dilanjut. Ya, selanjutnya di sini motivasi perilaku manusia. Menurut KBBI, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diana Gosen dalam bukunya di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa Pak Budi? Contohnya apa Budi? Ini mau bikin contoh nih. Oh iya, apa? Boleh, monggo. Contohnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam dorongan diri itu, misal kita sebagai guru kadang kita juga telat, kita mengakui itu dorongan atas ketidaknyamanan. Ya, untuk menghindari hukuman itu. Jadi ada motivasi ini ya Bapak Ibu, salah satunya. Kemudian, oh iya, untungnya ini tidak ada aturan. Nanti kalau terlambat dipanggil. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu pastinya kita akan lebih disiplin ya Bapak Ibu untuk datang ke sekolah tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tingkat terendah Bapak Ibu, motivasi tingkat terendah dari 3 motivasi yang ada. Ya. Karena mereka sedang menghindar dari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis. Ya. Nah, ini biasanya terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan mereka Bapak Ibu. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini juga termasuk dalam motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini banyak sekali Bapak Ibu mungkin. Motivasi karena pengen mendapatkan imbalan, penghargaan. Ada yang sudah pernah? Pak Eri tahu itu Pak Eri. Oh. Oh iya Pak Eri, monggo Pak Eri. Ini motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Ini mumpung ada ibu di sini. Yang lebih saja Pak. Ada Pak Eri? Aku bisa saja. Dan di sini mungkin contohnya, untungnya ibu tidak memberikan peraturan seperti ini. Bagi yang berangkat paling awal dalam ketika berangkat sekolah, setiap harinya saya beri hadiah. Nah, pasti ini Bapak Ibu akan berlomba-lomba berangkat ke sekolah disian untuk mendapat. Oh iya, nanti yang dapat hadiah Pak Arnyoto ya. Karena itu pasti berangkat lebih awal. Nah, untungnya ibu tidak membuat peraturan seperti itu. Ya, kemudian, nah ini melakukan sebuah tindakan ini itu untuk mendapatkan pujian biasanya. Aduh, Pak Eri datangnya pagi sekali. Nah,
Nah, untuk mendapatkan itu sebuah motivasi karena ingin mendapatkan pujian. Ya. Nah, pencitraan. Jadi dipandangnya dari teman-teman yang lain itu paling keren. Paling wow. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada nah ini motivasi yang paling bagus. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang paling bagus karena ini motivasinya itu timbul dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak ada paksaan, bukan karena untuk menghindari hukuman, apalagi untuk mendapatkan penghargaan ataupun pujian. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini pengertian hukuman itu dalam dunia pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengajar atau sekolah sebagai bentuk tanggapan atau perbuatan siswa yang melanggar aturan atau norma. Hukuman ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menghentikan perilaku negatif siswa. Nah, sedangkan konsekuensi Bapak Ibu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam pendidikan, konsekuensi sifatnya logis dan berhubungan langsung dengan tindakan siswanya. Ini perbedaannya. Selanjutnya, nah di sini kita akan mencoba menjawab Bapak Ibu. Di sini hukuman atau konsekuensikah? Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini biasanya disuruh menulis surat Yasin karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, coba diklik Pak. Apa yang muncul? Iya, hukuman. Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat Pak. Survei membuktikan. Nah. Luar biasa. Oke, yang ketiga menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, coba kita lihat Pak Didi. Survei membuktikan. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Coba kita lihat Pak. Oke, ternyata sudah pintar-pintar ini. Yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit. Ini dalam pelajaran Pak, dalam pelajaran ada dalam pelajaran PJOK. Apa ini? Next Pak, survei membuktikan konsekuensi karena di situ dalam pembelajaran, jadi itu maksudnya konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Coba, survei membuktikan hukuman. Kemudian yang terakhir ya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ya, sudah langsung bisa ditebak ya. Konsekuensi luar biasa ternyata teman-teman saya ini. Yang mana? Menguras sekolah. Itu hukuman dari Bukasina. Menguras sekolah. Ya, selanjutnya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini di sini ada hukuman dan penghargaan. Di sini menjadi identitas gagal. Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Biasanya Bapak Ibu, kita tidak pernah berpikir bahwa kita memberikan hukuman itu akan menyakitkan para murid kita. Kemudian tidak nyaman untuk murid
dalam jangka waktu yang panjang. Ini akan murid merasa tidak suka dengan gurunya. Wes ora seneng karo gurune, ora nggak suka dengan mata pelajarannya. Nah ini. Kemudian korban ini mendapat keadilan. Kemudian anak akan tersakiti. Anak yang menjadi mendapat hukuman ini maksudnya ya. Kemudian perilaku pasif agresif lebih meningkat. Kemudian ada pemaksaan di situ. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Karena diberikan hukuman berarti kamu yang salah. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan. Membuat anak menjadi rendah diri dan menyakitkan. Nah, di sini guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan biasanya kalau dengan menggunakan hukuman. Kemudian untuk penghargaan ini tidak efektif ya, karena merusak hubungan. Karena kalau kita memberikan sebuah penghargaan mungkin ada yang iri, Pak. Nah, yang tidak kita tahu. Nah, ini biasanya nanti ngomonginnya di belakang kita gitu. Kemudian mengurangi ketepatan, kemudian mematikan kreativitas dan menurunkan kualitas. Kemudian ini menjadi menghukum dan mengambil kegembiraan yang dirasakan secara alamiah ya maaf. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi di sini sesuatu yang harus terjadi. Nah, meskipun tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang pendek, Bapak Ibu. Kemudian anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian ada stimulus respon, anak bisa saling menghormati dengan peraturan, kehilangan hak waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, yang ini guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, dalam restitusi di sini merupakan pilihan Bapak Ibu, menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kemudian anak mendapatkan penguatan, masalah dapat terpecahkan pastinya kalau pakai restitusi ini. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian ada teori kontrolnya tadi, dan anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang dibuat. Kemudian guru di sini menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi anak. Nah, pendekatan restitusi itu sendiri Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaborasi ya Bapak Ibu, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian pada pendekatan restitusi, di sini ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi itu juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini juga berguna untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu lebih menguatkan. Dan restitusi itu lebih fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu tadi Bapak Ibu. Nah, contoh kasus di sini siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, ini yang sering terjadi. Nah,
Hukuman di sini biasanya guru menghukum siswa untuk, contohnya saja ini Bapak Ibu, guru menghukum siswa untuk lari 10 kali memutari lapangan sekolah. Nah ini biasanya guru marah sehingga siswa menjadi takut. Kemudian untuk konsekuensinya itu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pembelajaran selama 10 menit. Dan guru di sini lebih tegas sehingga siswa lebih menghormati peraturan. Nah, dengan restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas kepada dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Guru juga terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk setelah tadi ada restitusi, kemudian di sini ada keyakinan kelas, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu guru di sini sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas, begitu ya Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas itu untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, mengapa keyakinan kelas dan bukan atau tidak peraturan kelas? Nah, di sini contoh kalimatnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini namanya peraturan ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah sebuah keselamatan. Nah, untuk kalimat yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Kenapa kita harus memakainya? Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesadaran, tanggung jawab, mandiri, dan berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Masih banyak lagi tadi yang ada di dalam kotak-kotak itu. Nah, ini saya akan di kelas saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, biasanya karena pembelajaran seni tari itu biasanya berada di jam-jam rawan, di jam siang yang sudah mulai ngantuk, mungkin di pertengahan siang sudah mulai bosan lah. Untuk menumbuhkan motivasi minat belajar siswa ini biasanya saya menggunakan ice breaking. Nah, ini nanti mungkin bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu ya, dan ini juga saya mendapatkan dari rekan saya ya untuk permainan sweet. Nah, permainan sweet di sini karena ini saya lakukan di lab fisika Bapak Ibu karena saya butuh praktek. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar di dalam kelas itu silakan nanti dengan satu bangkunya untuk bisa melakukan sweet. Nah, sweetnya itu nanti diulang 3 kali Bapak Ibu, jangan hanya sekali, 3 kali. Kemudian anak-anak disuruh mengingat berapa kali menang, berapa kali kalah, atau bahkan sama hasilnya seri, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kemudian silakan ditanyakan Bapak Ibu, bagaimana perasaan yang menang? Nah, ini biasanya senang, puas. Nah, bagaimana perasaan yang kalah? Ini biasanya jadi kecewa, jadi merasa kok saya kalah sih sama teman saya yang ini padahal saya bisa. Nah, atau yang seri, biasanya kalau yang seri itu perasaannya biasa aja Bu, ya itu biasanya. Nah, ini nanti setelah suite yang ketiga itu kita sounding Bapak Ibu, biasanya anak-anak diberikan kalimat karena saya ini kok di kelas 9 biasanya saya memberikan kalimat di situ. Silakan untuk diam. Yang terdengar di dalam kelas ini hanya suara saya.
diperhatikan bahwa kalian itu dulu pernah masuk ke dalam SMP Negeri 11 Projo bersama-sama, 10 Projo, tidak mengenal siapa-siapa, tidak tahu dengan siapa-siapa, dan sekarang kalian sudah menginjak di kelas 9. Nah, ini biasanya anak-anak itu akan lebih merenung begitu. Ada juga yang sempat nangis dan lain sebagainya. Nah, nanti ini kalau diulang suit kembali, ya, itu biasanya karena sudah punya chemistry antara satu anak dengan anak yang lain, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Nah, ini tadi anak jerit itu karena hasilnya itu sama gitu. Monggo nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Nah, setelah ini saya membuat keyakinan kelas. Di sini saya menjelaskan apa keyakinan kelas. Nah, di sini meminta setiap siswa untuk menuliskan keyakinan kelas apa yang mau kita sepakati. Nah, di sini saya membagikan sebuah post-it Bapak Ibu yang berwarna-warni itu karena biasanya anak-anak akan lebih tertarik dengan itu. Ya, selanjutnya, nah setelah membagikan post-it ini, siswa menulis keyakinan kelas Bapak Ibu yang di dalam kertas post-it yang sudah kita berikan, sudah saya berikan. Nah, ini kegiatan anak-anak dalam menulis keyakinan kelasnya. Kemudian anak menempel keyakinan kelas yang sudah ditulis di papan tulis depan. Dan kemudian setelah ditempel ini biasanya saya membahasnya bersama-sama Bapak Ibu karena biasanya anak-anak itu menuliskan kalimat yang sama begitu Bapak Ibu, serta memilah pastinya. Nah, kemudian selanjutnya